Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah amma ba'd. Para santri, Rijalul Ghad, Ummahatul Ghad, dan seluruh sahabat MA Persis Terowong TV dimanapun berada, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi sekarang dengan mapel Al-Quran, dimana pada kali ini kita ditemani oleh pemateri ya, oleh Ibu Hajah Ain Nurjana. Beliau salah seorang staf pengajar Quran dan usul fikih di MA Persis Terowong. Juga beliau salah satu aktivis ya dan tokoh Persistri di Jawa Barat. Ya. Bagaimana Ibu? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ya. Ustaz, bagaimana? Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan coba ya lebih terarah lagi ya, berbicara mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sudut pandang Al-Quran. Dimana ini mungkin beririsan ya dengan tesis Ibu ya ketika di S2 ya. Betul. Jadi ada irisan dan alhamdulillah Ibu Ai sudah menyelesaikan tesis tersebut ya dengan nilai cukup baik, berarti memang kompeten lah dalam masalah ini ya. Nah Ibu, bisa nggak Ibu terangkan ya secara global sudut pandang Al-Quran sendiri terhadap ilmu pengetahuan itu seperti apa? Ya, terima kasih Ustaz Sidki. Pada perbincangan kita hari ini sekaligus menjadi pengantar untuk pembelajaran Al-Quran 12 yang temanya hari ini berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan. Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang sangat berpihak pada pengembangan ilmu pengetahuan, mengingat manusia sebagai hayawanun natiqun, maka Islam memberi celah yang banyak bagaimana kemampuan manusia digali dari segi akal dan kemampuan berpikirnya. Bahkan ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan biasanya diakhiri dengan atau disentil dengan la'allakum ta'qilun liqaumin ya'qilun. Itu betapa gitu ya Islam memberikan ruang yang banyak untuk manusia. Nah, begini Bu, kan ada beberapa sudut pandang ya dari orang-orang yang bahkan Muslim sendiri ya, gak jarang itu mengatakan bahwa agama itu musuh ilmu pengetahuan. Itu terjadi di Barat, di Islam juga ada berpandangan kalau kita terlalu berpegang pada Al-Quran itu akan terjadi kemunduran dalam ilmu pengetahuan. Atau bahkan yang disebut dengan para Rijaluddin ya, orang-orang ahli agama itu adalah orang-orang yang menyebabkan kemunduran ilmu pengetahuan. Itu sebenarnya sumber masalahnya dari mana? Sumbernya dari paradigma manusia bahwa ketika seseorang berpegang pada Islam itu akan mengekang atau malah tidak memberi ruang. Justru sebaliknya, banyak ayat-ayat yang mencerahkan gitu manusia untuk membuka pikiran-pikiran. Walaupun Islam bukan Al-Quran bukan ilmu atau kitab sains, tapi sains-sains di dalam ayat Al-Quran itu akan membuka pikiran manusia untuk mengungkap rahasia apa yang dibalik yang ada di dalam kandungan ayat-ayat tersebut. Menarik ya Bu tadi, Al-Quran bukan kitab sains. Ya. Nah ini kan di zaman modern ini muncul beberapa penelitian dari ilmuwan terhadap gagasan-gagasan Al-Quran seperti Maurice Bucaille dulu itu kan. Kemudian ada tafsir-tafsir berbasis ya sains yang banyak mengungkapkan sainsnya seperti Ar-Razi yang dikaji oleh Ibu ya, dalam Mafatihul Ghaib, atau At-Tahtawi ya, Tahtawi kemudian yang lainnya. Itu kan mereka dalam tafsirnya banyak mengungkap sains-sains ya yang selaras dengan Al-Quran. Cuman komentar para ulama mereka bilang itu terlalu berlebihan katanya. Nah ini apakah Al-Quran itu memang benar-benar kitab sains atau seperti apa gitu? Ya seperti tadi, kalau saya sendiri berpendapat bahwa itu bukan Al-Quran bukan kitab sains, bukan kitab sejarah. Al-Quran adalah kalamullah yang intinya adalah hudan. Bagaimana tujuannya Al-Quran menjadi hudan, maka lewat sains pun harus menjadikan hudan. Pada akhirnya ma'rifatullah dengan ilmu itu. Justru Islam memberikan peluang untuk bagaimana mencocokkan hasil pemikiran manusia dengan isyarat-isyarat yang ada di dalam ayat-ayat sains. Kalau boleh saya simpulkan, jadi Al-Quran hanya memberikan isyarat gitu ya, jadi isyarat-isyarat. Jadi
kalau Al-Quran sepenuhnya kita pengetahuan itu keliru juga mungkin. Iya, Jadi iya. kalaupun ada kebenaran dalam Al-Quran dalam segi sains itu hanya salah satu bentuk kebenaran Iya, Al-Quran dari Tuhan gitu. Iya. Nah, Ibu gini, untuk mapel Al-Quran sendiri di MA Persis Tarogong ini kan terutama berkaitan pengetahuan yang dimana IPTEK itu salah satu dari visi ya Persis Tarogong. Nah, emang pembelajaran Al-Quran di Persis Tarogong itu seperti apa? Materinya itu dari mana gitu? Iya, iya. Khusus untuk mapel Al-Quran yang kita akan bahas hari ini adalah termasuk kategori tematik atau maudhu'i. Dan maudhu'i itu adalah salah satu metode sehingga di dalam pembelajaran tafsir tematik maudhu'i ini tidak sama dengan pembelajaran tahlili. Maka oleh karena itu kami ini pada seluruh santri ya di seluruh jurusan kelas 12 ini di kesempatan ini ingin menjelaskan bahwa bagaimana pembelajaran Al-Quran tematik, bahwa pembelajaran Al-Quran tematik ini adalah selain kita memahami tarjamah, kemudian tarjamah yang diinginkan ideal tarjamah secara vocab ya, atau kosakata satu kata per kata, kemudian terjemah secara holistik per kalimat. Jadi kita tidak menganjurkan gitu kepada santri untuk menerjemahkan per kata karena nanti akan terjebak pada hal-hal yang susah untuk digabungkan secara keseluruhan makna. Nah, setelah santri menerjemahkan, itu penerjemahan bisa dibantu dengan kitab terjemah. Kitab terjemah hanya sebagai referensi kamus saja kalau kata-kata yang dianggap sulit untuk menyelesaikan kosakata ya. Selanjutnya adalah tahap kedua adalah menyimpulkan atau mengistinbat ayat yang terkandung apa adanya dalam kalimat per kalimat dalam ayat itu, dicoba gitu, santri harus dapat menyimpulkan. Lalu pada terakhir adalah menganalisis. Menganalisis itu adalah menghubungkan, mengasosiasikan ayat yang dibahas dengan tema yang menjadi judul pembahasan. Misalnya pada kesempatan ini judulnya adalah pengembangan IPTEK, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ayat-ayat yang dipelajarinya adalah 2 surat ya. Yang pertama dari surat Al-Alaq dan yang kedua dari surat Al-Baqarah 164. Kemudian agar pembelajaran Al-Quran ini betul-betul membumi dan menginternal ke dalam diri, maka yang berikutnya adalah kompetensi yang digali ya oleh kita dari santri adalah bagaimana mengimplementasikan ayat tersebut dalam kehidupan real sehari-hari dikaitkan dengan kita. Tuh yang ingin kita ajak gitu ke seluruh santri, seperti itulah mempelajari Al-Quran tematik. Ini bukan tadi ada disinggung mengenai bagaimana cara menyimpulkan, bagaimana cara mengaitkan dengan tema dan mengimplementasikan. Itu pun kan bisa benar kalau secara dasar, secara penerjemahannya itu benar. Nah, yang ditekankan di MA Persis Tarogong sendiri, penerjemahan itu lebih ke lafzi ya atau tafsiriyah? Ya. Secara lafad atau secara terjemah kosakata itu mutlak harus ada gitu kemampuan santri untuk itu. Dan bahkan jika mungkin ya masih mengacu ke kamus ya. Kamus jadikan acuan. Karena kalau menjadikan Quran terjemah sebagai acuan mungkin sudah ada semacam modifikasi atau rekayasa penerjemah. Mungkin bahasanya sudah dialihkan ke bahasa-bahasa yang lebih relevan. Nah, ketika kita mengetahui makna secara kamus itu akan lebih sebetulnya akan lebih membukakan pemahaman kita terhadap ayat tersebut. Kemudian kita juga ingin menerjemahkan ini tidak secara lafaz gitu, tapi bagaimana santri dituntut dalam hal ini karena Al-Quran adalah bahasa Arab, maka qawaid bahasa Arab pun harus dimengerti juga oleh santri. Misalnya ketika menerjemahkan itu tidak per kata tapi per kalimat. Yang disebut kalimat itu sesimpelnya adalah ada subjek predikat gitu. Jadi ketika subjek predikat kemudian objek atau keterangan-keterangan yang lain yang mengait dengan subjek predikat tersebut kita gabungkan.
Maka ini cenderung gitu mengarah kepada terjemah tafsiriyah. Gitu. Sehingga belum ditertafsirkan ini sudah mendapat gambaran tentang apa yang diinginkan oleh lafaz tersebut dari ayat Al-Quran yang dipelajari. Jadi kalau dilihat tadi kan sampai implementasi, berarti ini merupakan salah satu bentuk realisasi mungkin visi dari pengembangan IPTEK di pesantren ini yang tetap semuanya harus berbasis kepada Al-Quran, mungkin luar biasa ya. Mungkin itu teman-teman ya harus diperhatikan bahwa ketika kita belajar Al-Quran di MA Persis Tarogong, ada beberapa hal yang harus menjadi kompetensi dasarnya, seperti bagaimana terjemahkan sampai terjemah tafsiriyah, kemudian istinbat, kemudian istidlal yang mengaitkan dengan tema, dan sampai ke implementasi ya. Berarti benar-benar komprehensif ya kajian Al-Quran di MA Persis Tarogong ini. Karena kalau metode itu sudah dipegang oleh santri, mau apapun nanti yang dipelajari, tema apapun akan dapat, akan sampai. Nah yang akan ditanamkan kita ke santri itu itunya, ilmunya. Kalau materi kan kita hanya terbatas ya oleh waktu, tapi akan jangka panjang yang kita harapkan seperti itu. Jadi bukan hanya untuk di sekolah, tapi juga sampai lulus. Betul. Ya.